Bapak Ibu sangat semangat sekali pada malam hari ini. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, kita sebaiknya nih kayaknya kita kenalan dulu deh ya. Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Jadi nama saya Dwi Noviantika, saya guru di SMP Negeri 1 Lingga Utara atau di Pancur. Mungkin Bapak Ibu udah ada yang pernah ke Pancur? Ada tak, Bu? Ini Ada, sepertinya Bu. Bapak Ibu ada, Bu. Iya, nah ini biar kita lebih akrab, biar kegiatannya juga lebih lancar, kita kenalan dulu nih. Coba saya mau lihat ada Ibu siapa ya yang pertama ya, Ibu Sutinam. Kenalan dong Bu Sutinam. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Ibu. Saya Sutinem dari SD Negeri 018 Senayan. Oh iya, dari SD 018 Senayang. Terima kasih Ibu. Kemudian di sini ada Ibu Sri Susanti. Ada nggak Ibu Sri Susanti? Ibu Sri Susanti. Kemudian di sini ada Ibu Santi Sarli juga. Kemudian ini ada Ibu Santi. Nah, ini dia nih. Ibu Santi dari mana, Bu? Dari SD 003 Lingga Timur, Kudung, tempatnya. Oh, jauh ya dari Kudung ya, Bu ya. Terima kasih, semangat sekali nih. Satu letting lah sama Ibu Ziza. Satu letting sama Ibu Ziza. Ya, semangat ya, Bu ya, malam-malam. Ya. Semoga hari ini kita dapat ilmu dari Ibu Aziza. Kemudian ada Ibu Ramayani. Ibu Ramayani, Ibu dari mana Ibu? Mana Ibu ya? Tadi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Perkenalkan, saya berasal dari 07 Sidak Barat. Alhamdulillah sama dengan Ibu Aziza. Alhamdulillah. Jadi Ibu ini rekan kerja dengan Ibu Azizah ya Bu ya? Ya, baik. Terima kasih. Kemudian di sini ada Bapak Amrillah. Nah, ini Bapak lagi nih. Semangat ya Pak Amrillah. Pak Amrillah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak? Gimana Pak kabarnya Pak? Bertugas di SD 003 Lingga Timur. Sama dengan Ibu. Dari Lingga Timur juga sama Ibu Santi ya Pak ya? Iya, betul. Iya, terima kasih Bapak. Kemudian ada Bapak Amrizal juga. Bapak Amrizal ada di tempat ini. Oh iya. Berarti ini satu tempat ya Bapak Amrizal, Bapak Amrillah sama Ibu Santi. Ya, satu kelompok kami. Ya, satu kelompok ya. Semangat, saya bangga sama Bapak Ibu nih. Semangat malam-malam untuk menimba ilmu dan memperoleh informasi dari Ibu Azizah. Jadi singkat saya sampaikan bahwa malam hari ini kegiatan kita itu adalah penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Azizah. Nah, Ibu Azizah ini merupakan calon guru penggerak angkatan 8. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Azizah untuk menyampaikan informasinya. Terima kasih. Silakan Ibu Azizah. Oke, terima kasih. Sebelumnya bisa di-mute dulu nggak Bapak Ibu? Suaranya biar kita terdengar jelas.
Yang Ibu Sri Susanti. Suaranya Ibu. Hai. Suara deh Bu. Udah. Udah. Oh, udah di mute Bu. Oke, terima kasih Bu. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah sudi ya. Sudah sudi memenuhi undangan saya dalam rangka penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi ini saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 007 Singkep Barat, tepatnya di Sungai Harapan. Baik, next Bu. Baik ya, budaya positif. Jadi pada budaya positif itu terdapat 8 konsep intinya. Sebelum saya memulai, kira-kira di sekolah Bapak Ibu sudah menjalankan tidak budaya positif itu? Sudah, Bapak Bu. Ibu? Oh, sudah. Oke, kira-kira apa saja Bu budaya positif yang sudah ada di sekolah Bapak Ibu? Siapa kira-kira yang mau menjawab? Ibu Sutinem. Oke Bu, kira-kira budaya positif yang sudah ada di sekolah Ibu Bu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Budaya positif apa yang sudah saya terapkan di sekolah adalah gotong royong, kemudian senyum, sapa, salam, kemudian senam pagi yang diadakan setiap pada hari Sabtu, serta upacara bendera yang selalu dilaksanakan pada setiap hari Senin. Oke, terima kasih kepada Ibu Sutinem. Berarti SD Ibu sudah menerapkan budaya positif ya Bu, seperti yang telah Ibu paparkan tadi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sutinem. Bapak Ibu yang lain, apakah ada Bapak Ibu? Silakan. Saya tidak nampak ya, cuma nampak Bu Sutinem aja di sini. Yang lainnya kameranya memang tidak dibuka ya Bapak Ibu? Lainnya Bapak Ibu. Suasananya gelap, Oh gelap. Oh iya, tak apa-apa ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kira-kira Bu Santi lah. Bu Santi. Tadi Ibu bilang Ibu dari SD mana tadi? Kudung. Nah, Kudung, ya, SD Kudung ya, SD Kudung. Apakah kira-kira SD Kudung itu sudah menerapkan tidak budaya positif? Seperti tadi yang dijelaskan Ibu Sutinem, ada juga beberapa cuma tak semua. Coba Ibu, bisa Ibu sebutkan Bu? Seperti 3S Bu, senyum, sapa, salam. Kemudian kegiatan setiap pagi Sabtu, senam bersama anak-anak, kegiatan-kegiatan yang menunjang lainnya lah. Oh iya. Iya, terima kasih. Ya, berarti tanpa kita sadari ya Bapak Ibu, budaya positif itu sudah ada dan sudah kita laksanakan ya. Oke, baik. Jadi konsep inti budaya positif itu yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam
posisi kontrol guru, yang ke-7 keyakinan kelas, yang ke-8 segitiga restitusi. Jadi nanti saya akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Next, Bu Dwi. Manusia, yang ke-5 motivasi perilaku manusia, yang ke-6 posisi kontrol guru, yang ke-7 keyakinan kelas, yang ke-8 segitiga restitusi. Jadi nanti saya akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Next, Bu Dwi. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ayo. Bapak Ibu pasti ya sudah pernah kan mendengar profil pelajar Pancasila. Jadi di profil pelajar Pancasila itu mempunyai 6 elemen. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah tahu apa saja sih yang termasuk elemen dari profil pelajar Pancasila itu? Oke, Bu Sutinem. Oke Bu, silakan Bu. Apa aja Bu yang termasuk elemen dari profil pelajar Pancasila? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Azizah. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis dan yang keenam mandiri. Oke, terima kasih ya kepada Ibu Sutinem. Berarti Ibu sudah memahami ya yang termasuk profil pelajar Pancasila. Jadi itu tadi betul. Yang pertama itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi kita menginginkan ya Bu, peserta didik kita itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bukan hanya dia pintar dalam ilmu pengetahuan saja, pintar dalam belajar saja. Yang kita inginkan dia juga beriman kepada Tuhan tadi. Terus berkebinekaan global. Kira-kira siapa nih yang tahu apa sih berkebinekaan global itu? Ayo Bapak Ibu. Kita di sini sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Saya juga belajar, Bapak Ibu juga belajar. Hanya saja saya menyebarkan pemahaman yang telah saya dapatkan di program Guru Penggerak. Berkebinekaan global. Oh, Ibu Sutinem lagi. Silakan Bu. Apa sih Bu yang dimaksud berkebinekaan global itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Ibu Azizah. Berkebinekaan global di sini adalah mengenal dan menghargai budaya sendiri, seperti kalau kita yang berada di tanah Melayu ini adalah budaya-budaya Melayu yang meliputi dari tarian-tarian Melayu, lagu-lagu Melayu, dan masakan-masakan yang ada di tempat kita, yaitu Melayu kita ini ya. Kemudian satu lagi adalah biasanya ada pencak silat waktu ada penyambutan pengantin ya. Itu juga dikenal dengan budaya Melayu. Kemudian dapat membangun komunikasi dan bekerja sama dengan baik tanpa memandang ras, suku, agama, dan golongan. Kemudian selalu menciptakan keharmonisan antara suku, ras, agama, dan golongan ya. Itu saja Bu Azizah. Iya. Iya Bu, betul Bu. Jadi seperti yang telah Ibu paparkan tadi ya.
yang berkebinekaan global tadi. Jadi berkebinekaan global tadi itu budaya baru yang positif ya, yang dan tidak bertentangan dengan budaya luhur kita. Oke, selanjutnya bergotong royong. Kira-kira siapa? Oh, belum Bu Dwi. Bergotong royong. Kira-kira seperti apa elemen bergotong royong ini? Ada yang bisa menjawab? Silakan Bapak Ibu. Ibu Sutinem lagi. Malu-malu Ibu yang lain tak apa-apa Bu. Salah tak apa-apa. Kita di sini belajar. Lah Bu, boleh Ya, Bu. Bu. Ya. ya, baiklah. yang termasuk. Saya akan menjawab bergotong royong di sini adalah saling menolong tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan, dan status sosial yang ada di lingkungan kita. Kemudian ikut kerja bakti di lingkungan sekitar tanpa ada rasa malas. Itu juga merupakan salah satu elemen gotong royong ya. Mengerjakan tugas kelompok di sekolah ya, contohnya misalnya dengan baik dan bisa bekerja sama. Jangan hanya mengandalkan satu orang saja, itu juga merupakan elemen bergotong royong. Baik, itu saja Ibu. Oke, terima kasih Bu Sutinem ya. Jadi bergotong royong itu banyak. Intinya kita bekerja sama ya. Kita memimpikan siswa kita itu bisa bekerja sama dengan teman-temannya, dengan lingkungannya ya, Bapak Ibu. Baik, yang selanjutnya yaitu kreatif. Kreatif ini ya, kita juga memimpikan siswa yang bisa berkreasi. Terus bernalar kritis. Dia berpikir kritis ya. Jadi kita juga memimpikan siswa kita mempunyai ide-ide cemerlang, bisa memecahkan masalahnya sendiri gitu. Aktif, intinya apa namanya? Siswa kita tuh yang kita inginkan itu siswa yang aktif. Terus mandiri. Nah, dia bisa sendiri. Mandiri ya. Oke, baik. Next, Bu Dwi, itulah tadi ya elemen dari profil pelajar Pancasila. Jadi sesuai dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Ini Bapak Ibu silakan diperhatikan miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ini adalah miskonsepsinya. Jadi ilusi guru mengontrol murid, terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu adalah yang 4 ini, Bapak Ibu, ini adalah miskonsepsi. Miskonsepsi itu salah ya, berarti kegiatan yang salah atau pikiran kita yang salah. Jadi ilusi guru mengontrol murid katanya. Salah sebenarnya Bapak Ibu. Terus kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Tidak. Jadi kita tidak bisa Bapak Ibu memaksa anak didik kita itu harus seperti apa. Jadi kita sebagai guru ini hanya bisa menuntun ya. Sesuai dengan pembelajaran kami di program guru penggerak itu, guru itu harus menjadi penuntun ya, menuntun anak. Jadi kita kalau dulu mungkin kita berpikir kita yang mengajar ya, hanya mengajar gitu. Anak itu harus bisa ini, bisa itu. Ternyata salah Bapak Ibu. Jadi kita itu hanya menuntun anak didik. Ya, jadi guru menghamba pada murid. Artinya bukan kita tunduk gitu, bukan kita menuhankan anak, tapi kita menuntun, kita memenuhi kebutuhan anak itu. Anak itu mau apa ya kita turuti gitu.
Jadi itulah tadi, kita sebagai guru itu tidak boleh memaksakan kehendak kita. Oh, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu, tidak boleh Bapak Ibu. Oke, next Bu Dwi. Oke, jadi kita harus bisa mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di stimulus respon ini realitas kebutuhan kita sama. Ternyata di teori kontrol itu berbeda. Jadi realitas kebutuhan kita itu berbeda. Yang dulu kita menganggap sama itu ternyata berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama. Jadi di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang benarnya yaitu, yang menurut teori kontrol itu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus di stimulus respon itu saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus, ini yang terakhir, model berpikir menang kalah. Sedangkan di teori kontrol ini harus kita berpikir model berpikir menang-menang. Jadi tak boleh berpikir menang kalah. Kita harus menang-menang. Next. Disiplin positif ya, masuk ke disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Terus disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tadi Bapak Ibu, tadi ada imbalan penghargaan reward. Jadi kita Bapak Ibu sebagai pendidik itu tidak boleh memberikan reward kepada anak didik. Kemarin juga sudah kami tanyakan ke fasilitator masalah itu tadi reward. Reward rupanya tidak boleh, sedangkan juara aja Bapak Ibu itu sebenarnya tidak boleh kita di raport itu sebenarnya tidak ada. Jadi anak kita itu semua mempunyai potensi masing-masing. Mengapa? Mengapa demikian? Karena jika ada seperti itu, maka anak yang tidak mendapat juara itu dia merasa kecil hati. Nah, itulah yang harus kita hindari. Jadi juara itu tidak diperkenankan lagi untuk memberi. Terus reward juga. Oke, next. Next.
Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Ini adalah contoh nilai kebajikan. Sebenarnya ada 6 yang kita bahas di sini, cuman 3 aja ya Bapak Ibu. Dia sesuai dengan profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan itu. Yang seperti tadi yang telah saya paparkan tadi, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya yaitu Ibu Primaries Program yang memuat nilai yang memuat di sini yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus nilai kebajikan yang selanjutnya yaitu keterampilan hidup. Jadi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Next. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi setiap manusia, setiap anak itu mempunyai kebutuhan dasar. Next. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Apa saja yang termasuk bertahan hidup itu? Yang dikatakan bertahan hidup, yang pertama makanan. Ya Bapak Ibu, jika kita tidak makan, maka kita tidak bisa bertahan hidup. Yang kedua, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi yang termasuk di sini yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan. Yang termasuk pada penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Terus kebebasan. Kebebasan di sini yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang selanjutnya yaitu kesenangan. Nah, kesenangan yang termasuk kesenangan itu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi anak-anak kita tuh Bapak Ibu, dia harus memiliki, dia mempunyai sebenarnya dia mempunyai kebutuhan dasar juga. Dia ingin mendapatkan kasih sayang dari kita. Ya, dia mau apa tadi? Penguasaan seperti harga diri. Dia juga ingin ya kita itu menganggap dia itu ada gitu. Dia juga ingin bebas. Dia juga ingin mendapatkan kesenangan. Jadi inilah dia 5 kebutuhan dasar manusia. Next. Motivasi perilaku manusia. Jadi pada motivasi perilaku manusia ini dia ada 2 faktor yang mempengaruhinya, yaitu ada faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Jadi apa saja sih yang termasuk motivasi ekstrinsik itu? Yang contohnya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi faktor dari luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ya atau hukuman. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi tidak boleh anak merasa seperti itu karena untuk menghindar dari hukuman.
saya melakukan inilah karena takut dihukum gitu. Terus saya mau melakukan inilah supaya nanti diberi ibu reward. Itu sebenarnya tidak boleh ya Bapak Ibu. Itulah tadi, ini adalah yang dari luar ya, faktor dari luar. Motivasi ekstrinsik yang dari luar. Yang selanjutnya yaitu motivasi intrinsik. Motivasi yang ada pada diri anak, pada diri peserta didik kita ini. Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik Bapak Ibu, masih hadir Pak Samsul? Hadir, Bu. Oke, Ibu mau itu dulu ya, mau ngecek dulu gimana. Masih Apa Bu kabar? Aziza. Oh iya, ya Lagi Bapak. stay. Oke, ini jauh Hadir nih. Bu, Pak Samsul hadir Bu ini. Eliza. Pak Samsul ini baru masuk ya Pak. Bapak perkenalkan diri dulu Pak, sebentar. Bapak dari mana? Kami udah mulai setengah jam Pak. Jadi Kameranya kalau dibuka Pak, kameranya dibuka Pak. ya, jadi kegiatan kita ini 1 jam, masih ada setengah jam lagi. Jadi kita saling sharing ya sebenarnya Bapak Ibu, bukan saya aja yang apa? Saya memaparkan. Cuman jika ada yang berkenan ingin bertanya ya silakan, atau ada yang kurang dimengerti. Ya Pak Samsul, silakan Pak Samsul karena Bapak baru bersama kami. Ya. Terima kasih Ibu Azizah yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Terlebih dulu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya. Terima kasih Bapak Samsul Bahari atas share pengalamannya. Jadi ini kita juga menjadi ini ya, menjadi paham bahwa sebenarnya hukuman itu juga sekarang tuh dalam kurikulum Merdeka sudah tidak diperbolehkan lagi. Jadi tadi Bapak Samsul sharing nih bahwa untuk untuk mengatasi siswa yang mengalami atau melakukan kesalahan di sekolah itu tidak langsung diberikan hukuman, tetapi dilakukan teguran dulu, dilakukan pendekatan. Nah, karena betul yang Bapak Samsul bilang bahwa ketika anak melakukan sesuatu, anak juga mungkin belum paham apakah yang dia lakukan itu benar atau salah. Jadi terima kasih Bapak Samsul atas sharing pengalamannya, dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Duta kita, Bapak Duta, Bapak Herizon. Selamat datang Pak Herizon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang. Maaf off kamera ya, sinyalnya takut. Ya, jadi ini ada Bapak Duta kita, jadi nanti mudah-mudahan Bapak Herizon bisa berbagi pengalaman dan berbagi tips untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini. Oke Bu Dwi, terima kasih Bu Dwi. Oke, ya. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi terima kasih ya sekali lagi kepada Ibu Darmawati dan Ibu dan Bapak ya Pak Samsul yang telah menceritakan pengalamannya ya di sekolah tentang hukuman tadi. Jadi Bapak Ibu, hukuman itu tidak boleh lagi kita lakukan. Jadi apa yang boleh? Jadi yang boleh itu konsekuensi. Konsekuensi itu ya terencana, disepakati sesuai peraturan. Jadi sekarang ini Bapak Ibu kita harus membuat keyakinan kelas yang disepakati warga kelas itu. Berarti kalau keyakinan kalau di dalam kelas itu keyakinan kelas. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu bersama-sama dengan anak. Jadi bukan seperti peraturan. Kalau peraturan itu peraturan yang telah ada gitu kan. Misalnya tidak boleh ini, tidak boleh itu peraturan. Sedangkan yang untuk sekarang ini kita harus
membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Jadi guru itu hanya memonitor murid. Nah, jadi jika ada anak yang melanggar tadi apa yang telah kita sepakati, maka nanti kita akan menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Jadi itulah tadi ini restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Jadi nanti dia membuat kesalahan apa? Sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang telah dia buat. Nah, jadi seandainya dia melanggar, apa yang akan dilakukannya? Nah, itulah yang disebut restitusi. Nanti segitiga restitusi. Next, Bu. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol guru. Penghukum. Jadi yang pertama yaitu penghukum. Ya tanpa kita sadari ya Bapak Ibu. Kita sebagai guru ini ternyata melakukan ya posisi kontrol sebagai penghukum tadi. Ya karena mungkin kita anak ini tidak buat ini nanti dihukum. Kita kemarin itu mungkin kita tidak tahu. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Jadi mungkin ini juga sering ya. Kira-kira yang kita lakukan membuat anak itu merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Hormat pada bendera selama 1 jam. Karena dia tidak memakai atribut. Jadi kita memberi hukumannya seperti ini. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu termasuk posisi kontrol kita sebagai penghukum. Yang kedua, ini kata-kata kita. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu nak, kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Kira-kira kita pernah tak melakukan ini Bapak Ibu? Pernah tak? Pernah. Bu Dharma? Pernah? Ya, ternyata ini kita membuat murid itu merasa bersalah. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol yang selanjutnya yaitu teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi kita menganggap peserta didik kita itu sebagai teman. Yang selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Jadi kalau seperti ini termasuk posisi kontrol kita sebagai pemantau. Next. Manajer. Nah, ini sebenarnya dari 5 posisi kontrol tadi itu yang paling bagus adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Jadi pertanyaannya seperti ini contohnya ya Bapak Ibu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Pasti nanti dia bilang kalau dia tahu, iya Bu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi dia yang menyadari dia salah dan dia mencari solusi. Nah, ini yang bagus Bapak Ibu. Antara yang 5 tadi, yang manajer ini yang paling bagus. Oke, next. Ini contoh ya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini termasuk posisi kontrol yang mana? Sebagai apa Bapak Ibu? Penghukum Bu.
Penghukum, ya betul ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Jadi ini kalau dapat dihindari ya Bapak Ibu. Next. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa nih Bu Santi? Yang tadi 5 posisi Memantau lah. kontrol. Hah? Memantau. Memantau? Saya kecewa sekali dengan kamu, Nak. Tadi kamu apa gitu? Teman-teman. Teman? Ayo yang lain, suara lah Bapak Ibu. Merasa bersalah. Iya, mantap Pak Duta. Jadi kalau contoh seperti ini yaitu pembuat rasa bersalah. Selanjutnya kita tebak-tebak. Ya. Nah. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kira-kira apa nih? Teman. Teman. Mantap nih. Berarti udah paham nih 5 posisi kontrol guru. Terus, ini lagi. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira apa? Hah? Pemantau. Yang lain Pak Endra nih. Pak Endra baru masuk ya Pak Endra? Mana suaranya Pak Endra? Bersuara Pak Endra. Siap Bu. Terima kasih. Oke, jadi yang ini tuh kira-kira apa nih? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas? Pemantau? Ya, ya benar sekali ya. Jadi kalau seperti ini pemantau terus. Ini tadi, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya, manajer. Jadi ini posisi kontrol yang diharapkan. Jadi kita sebagai guru ini, kita harus bisa menjadi posisi kontrol tadi itu, manajer ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada tak yang tahu kira-kira? Mengapa harus ada keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Dibuat kesepakatan. Kira-kira ada yang bisa jawab? Kalau keyakinan kelas itu disepakati oleh seluruh anggota kelas, Bu. Oh iya, kalau peraturan, Bu? Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh oleh si pemegang kontrol, dan si anggota itu mau tidak mau, suka tidak suka ya harus ikut gitu, harus melakukan itu gitu. Ya, keyakinan kan atas kesepakatan bersama seperti itu. Oke. Jadi betul yang kata Bu Dwi. Jadi kalau peraturan itu memang udah ada ya, Bu? Memang udah ada peraturannya itu memang udah ada. Jadi sepertinya dan memaksa. Kita harus seperti ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu peraturan kelas. Sedangkan keyakinan kelas ini ya kita yang buat bersama-sama dengan peserta didik. Jadi nanti kita yang mengasih tahu ke anak-anak kelas kita ini mau seperti apa yang kalian inginkan. Jadi nanti kita yang membuat bersama anak-anak. Ya. Itulah tadi ya. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi setiap kelas itu Bapak Ibu harus mempunyai keyakinan kelas. Jadi kalau ada yang belum, mulai besok buatlah keyakinan kelas yang disepakati oleh warga kelas.
Jadi gimana sih keyakinan kelas itu? Yang pertama itu bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang kelima sedikit saja agar mudah diingat. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi jangan terlalu muluk-muluk, yang sesuai dengan keadaan kelas dan bisa dijalani oleh seluruh warga kelas. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kira-kira bagaimana contoh-contoh dari keyakinan kelas? Kata-kata kalimatnya. Siapa yang kira-kira mau mengungkapkan? Kira-kira seperti apa Mungkin Bapak keyakinan kelas itu? pernah membuat keyakinan kelas, bisa di-share satu instrumen atau satu kalimat deh. Ya. Bunyinya masih. Bunyinya. Jadi kita sama-sama sini tahu ya Bu Dwi ya. Jadi nanti apa yang sudah dapat ini nanti Bapak Ibu aplikasikan ke kelas Bapak Ibu masing-masing. Oke, Bu Sutinam. Silakan Bu. Datang tepat waktu. Iya, datang tepat waktu. Jadi udah ada keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Jadi seluruh warga kelasnya harus datang tepat waktu. Oke, baik. Ayo siapa lagi? Bu Ramayanti. Silakan Bu. Ya. Di antaranya lagi contoh keyakinan kelas adalah bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Iya, ya mantap Bu. Terima kasih. Selanjutnya. Mungkin ada lagi yang lain? Malu-malu tak ibunya? Iya, ini biasanya kalau keyakinan kelas itu kita menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang positif. Jadi bukan kalimat-kalimat yang jangan membuli, jangan membuang sampah, jangan itu kan kalimat betul. Ya betul Bu Dwi. Jadi harus menggunakan kalimat positif ya. Jadi tidak boleh diawali dengan tidak boleh diawali dengan jangan. Nah, gitu. Jadi saya rasa Bapak Ibu semua bisa ya. Mungkin itu tadi hanya 2 contoh yang telah diberikan teman kita. Oke, baik. Ini tadi yang saya sebutkan tadi, segitiga restitusi. Jadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi jika terjadi tadi seperti kasus, misalnya anak membuat kesalahan apa, kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama yaitu tahap-tahap segitiga restitusi itu ada 3, yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, ya berarti gini, kira-kira apa yang, misalnya ini tadi itu yang masalahnya ya. Terus kalau menanyakan keyakinan ini kira-kira yang dilakukan tadi itu melanggar keyakinan kelas yang mana gitu. Jadi ini dialog Bu, dialog kita dengan anak tadi, anak yang mempunyai kasus tadi, terus menstabilkan identitas. Salah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga validasi tindakan yang salah. Ya maaf ya Bapak Ibu. Jadi pertama itu kita harus menstabilkan identitas dulu. Jadi apa masalah anak itu, mengapa dia melakukan itu, terus kita menanyakan keyakinan, terus yang ketiga itu, setelah itu baru validasi tindakan yang salah. Jadi kalau dia sudah melanggar dari keyakinan kelas itu, jadi apa yang akan dia lakukan? Oke, next. Menstabilkan identitas.
Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Jadi boleh Bu, kita misalnya mengungkapkan dengan anak-anak. Misalnya anak tadi membuat menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Jadi boleh Bu, kita misalnya mengungkapkan dengan anak-anak. Misalnya anak tadi membuat kesalahan apa ya. Jadi kita boleh mengungkapkan dengan pertama yaitu berbuat salah itu wajar, Nak. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Jadi jangan langsung gitu. Jangan langsung kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang ini ya. Tak boleh ya Bapak Ibu. Tahap kita ikuti tahap tadi. Tahap dari segitiga restitusi. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu berhak merasa begitu gitu. Itulah tadi contoh dari menstabilkan identitas. Berdasarkan validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Next. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan keyakinan. Yang remote taruh di atas benar. Tidak usah dibawa-bawa, tolong. Baik, ini jadi dalam penerapan program disiplin positif itu hendaklah guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanannya diri sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi dari apa yang telah saya paparkan tadi, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, dipersilakan kepada Bapak Ibu nih yang ingin bertanya ataupun ingin sharing pengalaman juga diperbolehkan ya Bu Aziza. Ya, karena di sini kita boleh. juga sama-sama belajar. Boleh Bu Dwi, karena kita di sini sama-sama belajar. Lebih dulu melakukan atau melaksanakan atau menerapkan kurikulum merdeka nih. Jadi kita bisa sama-sama sharing. Karena kebetulan kalau untuk di sekolah saya sendiri, kita baru di tahun ajaran ini nih, baru mulai untuk menerapkan kurikulum merdeka. Mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah lebih dulu nih. Mungkin udah dari tahun ajaran yang sebelumnya juga bisa sharing atau berbagi pengalaman. Jadi persilakan Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan atau kita sharing? Atau kalau sudah atau kalau sudah paham kita tutup ya Bu Dwi? Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan bisa kita tutup. Nanti akan kita lanjutkan.
menambahkan atau kita sharing. Atau kalau Ini sudah atau kalau sudah paham kita tutup ya Bu Dwi. ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan bisa kita tutup. Nanti akan kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Bisa dari Bapak Duta kita bisa sharing tentang tips dan trik mengikuti pretest PPG. Oke. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan, apakah sudah paham? Kalau sudah paham kita tutup. Oke Bu Dwi nampaknya sudah paham. Mudah-mudahan paham dan bisa dan bisa diaplikasikan apa-apa yang sudah saya paparkan tadi. Dan saya juga ya mohon maaf jika selama pemaparan ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita nih kita persilakan deh kepada Bapak Duta mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa, semangat, tetap belajar. Oke, yes, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Hari ini adalah hari pertama kalian duduk di kelas 5 ya. Baiklah, untuk itu sebelum kita melakukan aktivitas belajar mengajar, kita di sini akan membuat keyakinan kelas ya. Jadi nanti kita membuat keyakinan kelas. Ayo anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu di sini pernah mendengar kata keyakinan kelas? Pernah atau tidak? Pernah. Apakah sama peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Tidak sama ya? Oke. Adakah anak-anak ibu di sini yang tahu perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Oke, silakan sayang. Peraturan kelas, peraturan yang sudah ada, dan keyakinan kelas, hal yang kita buat bersama-sama. Iya, pintar sekali Niko. Jadi keyakinan kelas itu apa sayang? Sesuatu yang kita apa? Ya, kita buat bersama. Jadi ya kalian yang membuatnya nanti. Berarti kalian sudah tahu ya tentang keyakinan kelas. Nah, di sini ibu punya kertas. Nanti kalian tulis ya. Apa mimpi kita? Keyakinan kita ya. Nanti kita sepakati bersama keyakinan kelas kita ya. Nanti ibu bagikan kalian kertas ini, kalian tulis ya. Apa kira-kira mimpi kalian untuk kelas ini supaya aman, kelas tertib. Itulah keyakinan kelas. Oke? Siap sayang? Oke. Tulis. Oke, dua boleh ya. Boleh karena kalian sedikit, dua. Jadi kalian mau apa ya? Nah, silakan sayang ditulis apa aja yang ingin kalian impikan kelas ini dengan menggunakan kalimat yang positif ya. Harus kalian tulis dengan kalimat yang positif. Paham sayang? Ya, jadi tidak boleh menggunakan kata apa tadi? Tidak atau jangan, itu tidak boleh. Ya, 3. Ya. Oke sayang, silakan dikerjakan sayang. Nanti kita tempel hasilnya di
pos. Nanti kan. Anak Ibu, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, sini Ibu perhatikan. Iya, sudah bisa ya. Nanti hasil yang kalian tulis di kertas itu nanti kalian tempel di depannya. Oke, nah sekarang siapa dulu yang mau menempelkan hasil dari silakan saya. Andy ya, Andy. Silakan. Ya yang merah di sini, merah di sini. Oke, hijau di bawah sini. Nanti urutan ya. Nah, ini di sini. Oke. Nah, coba kamu baca. Urutan kasih guru, terus menjalankan titik kelas, terus membuang sampah pada tempatnya. Iya, teman-teman kita jadi. Silakan dulu ya. Oke, yang kedua silakan. Silakan tempelkan. Ya, silakan. Ini yang pink, hijau dan kuning. Ya. Silakan ya, pakai teknika. Oke, yang lain cepat. Yang lain silakan. Ya. Jauh ya. Oke, yang lain lagi. Cepat nah. Oke, silakan habis. Yang pink habis ya? Oke. Oke, sudah semua ya anak-anak Ibu. Terima kasih kepada anak-anak Ibu. Kalian telah menuliskan keyakinan, jelas ya. Kita lihat bersama-sama. Di sini siapa yang mau membantu Ibu untuk membacakan keyakinan yang telah kalian buat? Oke? Ananda Siji, silakan sayang, tolong bacakan apa saja bunyi dari keyakinan yang telah kalian buat. Yang pertama menghormati guru. ini. Saling menghargai sesama teman. Tidak harus membuang sampah pada tempatnya. Ya, terus. Menjalankan titik kelas. Oke. Keluar masuk kelas harus izin guru. Oke nih. Membuang sampah pada tempatnya. Ya. Tidak boleh ribut di dalam kelas. Ya. Dilarang berbicara kasar. Ya, dilarang berbicara. Oke. Baiklah, ya tepuk tangan untuk Ananda Suci. Berarti inilah keyakinan kelas 5 ya. Nah, jadi jika sudah ada keyakinan kelas, ya kalian harus berpacu di sini. Jadi apa yang tak boleh dilihat di keyakinan kelas. Oke, sayang? Oke, Ibu rasa kalian sudah mengerti dan paham, dan insya Allah ya anak-anak Ibu di kelas 5 ini bisa menjalankan keyakinan kelas sesuai dengan apa yang telah kita sepakati bersama. Oke, baik. Ibu akhiri hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan. Saya sangat senang diajak berdiskusi membuat keyakinan kelas. Semoga kami menjadi anak-anak yang suci. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa dari kelas 5. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas bersama Ibu Hazizah. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.